Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu pukul 10 dalam membahas tafsir Juz Amma kita sekarang berada di kantor Ghazwa Enterprise atau di Ajot Resto, Jalan Condet Raya nomor 50, Jakarta Timur. Dan siaran ini live setiap pekannya di Ghazwa TV. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ke channel YouTube-nya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat. Dan saya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai dengan ilmu yang bermanfaat. Yang terlebih lagi agar ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan. Seseorang mengamalkan ilmunya, maka itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Dan seorang yang memiliki ilmu, maka manfaatnya akan dirasakan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Yang dia bawakan adalah Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar antum semua yang berada dalam ruangan ini atau seluruh pemirsa Ghazwa TV dimanapun antum berada, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan di atas jalan ketakwaan dan senantiasa menjaga semangat-semangat kita untuk selalu menuntut ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya. Maka seseorang ketika paham masalah agamanya, maka itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Baik, hari ini kita akan membahas lanjutan dari tafsir Juz Amma, dan sekarang kita sudah masuk di dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang tergolong surah-surah Al-Mufassal, surah-surah yang pendek, yang ayat-ayatnya pendek. Dan semoga teman-teman semua sudah menghafalnya ya. Dan surah Al-Kafirun ini adalah surah Makkiyah menurut pendapat yang paling kuat. Dan surah Al-Kafirun ini memiliki banyak nama. Ya, memiliki banyak nama. Di antaranya surah yang seperti kita kenal Al-Kafirun. Ada juga sebagian ulama mengatakan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Kafirun ini atau Qul ya ayyuhal kafirun ini adalah namanya surah Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena berisi tentang mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk dari surah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya datang dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yaqra'u fi raqa'atain Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di salat 2 rakaatnya atau di saat tawafnya, yaitu surah Qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas, dan surah Qul ya ayyuhal kafirun.
Juga datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakaati al-fajr. Beliau biasa membaca di 2 rakaat salat sunnah fajar atau qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun ini di salat witirnya, ya, salat witirnya. Ya. Sebelum membaca surah Al-Ikhlas, ya. Juga sebagian riwayat menukilkan bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun ini dibaca sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Baik. Adapun asbabun nuzulnya, asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya. Jadi dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Mekah, ya, atau berada di Mekah, ya. Ya. Orang-orang kafir ini sangat geram, ya. Geram dan sangat jenuh, muak karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muak sekali. Udah capek dia. Enggak mau berhenti nih. Muhammad ini enggak mau berhenti dari mendakwahkan Islamnya. Ya. Dia menyuruh orang untuk menyembah Allah saja, tinggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan, ya, perkataan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ya. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan, katanya. Ya, mereka tidak mau bahwa Tuhan itu cuma dijadikan satu. Ya. Nah, Muhammad ini datang, katanya, mengajak kita hanya menyembah satu saja Tuhan. Ya, disuruh berhenti dari menyembah yang lainnya. Akhirnya apa? Saking geramnya, saking muaknya, orang-orang kafir Quraisy ini malah menawarkan Nabi dengan banyak tawaran supaya dia berhenti untuk berdakwah. Supaya berhenti untuk berdakwah. Ya, ditawarin harta, ditawarin jabatan, ditawarin wanita, semua beliau tolak. Sampai karena sudah saking putus asanya, akhirnya orang-orang kafir ini kasih penawaran. Penawarannya apa? Dia bilang sama Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kamu setahun sembah Tuhan-Tuhan kami bersama dengan kami, dan setahun kami akan sembah Tuhan kamu. Yeah. Masya Allah, dikasih penawaran. Ya, bagaimana kalau 1 tahun kamu Muhammad sembah Tuhan-Tuhan kami, dan setahun kami akan menyembah Tuhanmu. Ya, ini penawaran apa namanya? Penawaran apa? Kalau di masa ini terkenal dengan apa penawarannya? Penawaran toleransi. Ya. Iya enggak? Ini ajakan toleransi kan? Toleransi. Setahun saya beribadah dengan kamu. Atau apa kamu beribadah dengan saya? Sembah Tuhan-Tuhan saya. Setahun saya akan sembah Tuhan kamu. Ya, mereka bilang begitu. Ketika penawaran ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata dalam tafsirnya, syamala kulla kafirin ala wajhil ard. Ini mencakup seluruh orang kafir di permukaan bumi, seluruh orang kafir di permukaan bumi. Cuman ingat ya, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ana mau ajaran antum sesuatu. Ingat ya, ayat-ayat Al-Quran itu maknanya khitab, maksudnya maknanya umum. Mencakup seluruh orang kafir. Dan ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir dikatakan bahwa al-ibrah bi umumil lafz la bi khususin sabab. Pelajaran yang diambil itu berdasarkan keumuman dari lafaz, bukan dari kekhususan sebab turunnya. Jadi yang diambil adalah keumuman dari lafaz itu sendiri. Artinya, walaupun makna ayat ini khitabnya untuk orang-orang Quraisy, ya, memang secara khusus ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi karena lafaznya umum, maka mencakup seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang kafir. Taib, siapa orang kafir itu? Kenapa disebut kafir? Taib. Kafir itu pelakunya, ya, disebut dengan kufur. Kufur itu sifatnya atau kata kerjanya, ya. Kufur dalam bahasa Arab artinya taghtiyah, tertutup. Makanya petani, tahu petani? Petani dalam bahasa Arab itu disebut kafir. Mau lihat buktinya? Coba buka di surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 20. Coba dibuka surah Al-Hadid ayat 20. Coba dibaca, dilihat tulisan Arabnya dulu ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sudah lihat semua? Nah, coba lihat kelanjutan ayatnya di situ. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Di situ ada kata apa? Kuffar. Ya. A'jabal kuffar. Coba lihat artinya apa situ? Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti hujan yang kalau turun tanam itu apa namanya? Yang tanaman-tanamannya mengagumkan, di situ disebutkan apa? Para petani. Ya. Jadi petani juga disebut dengan kafir atau jamaknya kuffar. Ya. Perhatikan ya. Al-kuffar dalam bahasa Arab itu artinya apa? Petani. Jamak dari kafir. Maksudnya para ulama di sini ya, yang diartikan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi itu petani. Kenapa disebut dengan kafir? Karena mereka kalau petani itu apa sih yang mereka kerjain? Dia bercocok tanam. Itu dia tanam apa? Biasa biji-bijian ya. Setelah masukkan biji dia tutup dengan tanah. Jadi menutup. Tadi saya katakan bahwa arti dari kafir itu adalah apa tadi? Dalam bahasa Arab taghtiyah, tertutup. Ya, jadi dia menutup. Tapi ingat ya, ini kafir secara bahasa, bukan secara istilah. Ya, jadi jangan kalau antum misalnya ke daerah-daerah, tim yayasan ke daerah-daerah lewat ada petani di situ bilang, ini kafir itu kafir. Jangan ya. Itu secara bahasa saja. Ya. Panggil Pak petani, Pak kafir sini. Jangan begitu ya. Baik. Kata kafir itu sebenarnya identik dengan sesuatu yang jelek. Identik dengan apa ya? Orang yang membangkang, ya, yang identik dengan penolakan, ya. Jadi kalau dibilang dia ini kufur nikmat,
berarti dia artinya tidak bersyukur. Ya, atau dia dikatakan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Dia membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ketika memerintah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhal kafirun." Allah memerintah Nabi untuk apa? Memanggil mereka dengan sebutan orang-orang kafir, orang-orang kafir. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil orang itu dengan kata-kata yang lembut. Ya, dia panggil dengan kata-kata yang lembut. Dia panggil orang-orang kafir itu dengan kata namanya biasanya. Ya, dipanggil dengan namanya. Abu Jahal dipanggil dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dipanggil dengan namanya semua. Dan Nabi di sini dalam ayat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil mereka dengan status mereka. Jadi perhatikan di sini ya. Status, bedakan antara status dengan nama seseorang atau panggilan seseorang. Ya. Di sini Allah memerintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil mereka dengan statusnya. Karena orang-orang musyrikin Quraisy itu dia mengajak Nabi untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat, tidak diperbolehkan oleh syariat. Mereka mengajak Nabi untuk toleransi terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beribadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sehari-harinya memanggil orang-orang kafir itu dengan namanya, bukan dengan kafir Abu Jahal, tidak. Kafir Abu Lahab, tidak. Kafir ini, kafir itu, enggak. Ya, jadi kalau seseorang itu dipanggil dengan statusnya, ini terkadang dipakai untuk menegaskan status orang tersebut. Terkadang tujuannya untuk apa? Terkadang tujuannya untuk menjelekkan. Ya, terkadang tujuannya juga bahkan untuk pujian. Atau bahkan menyinggung seseorang. Ya, tergantung dari statusnya dia. Ya, contohnya misalnya, antum belum menikah. Setelah menikah, antum waktu belum menikah, status antum apa? Jomblo. Setelah menikah, statusnya berubah jadi suami, betul? Berubah statusnya, ya. Taib. Misalnya di sini antum sudah menjadi seorang suami, ya. Pas sudah punya anak, status antum bertambah, betul? Jadi apa? Jadi seorang bapak, seorang ayah misalnya, ya. Nah, terkadang status ini dipanggil yang seperti saya tegaskan tadi, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelekkan seseorang atau bahkan pujian atau menyinggung sesuatu. Misalnya ada seorang istri bertengkar dengan suaminya, ya. Dia bilang, "Kamu tuh suami yang enggak becus." Nah, dibilang suami yang enggak becus, berarti disebut dia dengan statusnya, ya. Misalnya apa namanya? Ya biasa kita dengar ya, kalau Ustadz Khalid di sini bilang, "Bujang." Dipanggil, bujang. Ya itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk menjelekkan, bukan untuk memuji, tapi untuk misalnya menyinggung. Cepat-cepat kamu menikah gitu. Karena terkadang ya kalau dia sering galau atau pikirannya kemana-mana dipanggil lagi, bujang. Seperti itu ya. Ya. Baik. Misalnya ada orang yang mencuri. Ya, kan nggak mungkin kalau tiap hari dia misalnya ketangkap satu kali mencuri. Misalnya ada teman-teman di kantor ketangkap satu kali mencuri misalnya. Terus kalau kita lewat-lewat, nggak mungkin kan kita bilang deh, pencuri, ya, nggak mungkin kan gitu. Jadi itu adalah status seseorang, ya. Atau misalnya yang memuji istri kita di rumah misalnya, ya cantik misalnya. Terus dipuji sama suaminya, dipanggil pas pulang, "Halo cantik," ya, Masya Allah. Itu dipanggil dengan statusnya, ya. Kan nggak mungkin kalau setiap hari kalau dipanggil cantik kan dipanggil, nggak mungkin kan dia dipanggil istri. Istri, tolong dong buatkan ini
kan? Dipanggil biasa dengan namanya. Dia dipanggil kesehari-hariannya dengan namanya. Namanya si fulanah misalnya, tidak dipanggil dengan istri tolong dong buatkan ini, buatkan itu. Enggak dipanggil dengan statusnya. Ya, taib. Atau misalnya ada yang dipanggil atau misalnya dia barusan cerai. Istrinya si wanita ini barusan cerai. Enggak mungkin dia dipanggil. Mohon maaf Bu Janda, silakan duduk dulu di sini. Ada datang sini janda misalnya, dipersilakan duduk di lesehan. Oh Bu Janda tolong bisa duduk di sebelah sana. Tidak dipanggil dengan statusnya, tapi dia dipanggil dengan namanya. Ya. Nah, kapan dipakai status ini? Dipanggil seseorang dengan statusnya untuk pertama seperti saya bilang tadi, untuk menyinggung orang tersebut. Atau mencela orang tersebut. Atau bahkan memuji orang tersebut. Ya, dalam hal ini semua non-muslim statusnya apa? Kafir. Apapun agamanya. Ya, apapun agamanya, semua non-muslim yang tidak memeluk Islam disebut dengan kafir. Siapa yang menyematkan status ini? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Allah berfirman dalam surah Al-Bainah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, dari ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam. Mereka khalidina fiha, kekal di sana. Kemudian dikatakan lagi ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk manusia. Insyaallah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut status orang-orang ahlu kitab, orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim sebagai kafir. Allah yang menyematkan status itu. Ya. Baik, makanya tadi saya bilang kalau ada orang yang sudah menikah langsung disematkan dia sebagai seorang, status sebagai seorang suami, dan di sini Allah menegaskan status mereka. Ya. Makanya di dalam surah Al-Maidah juga ayat 17 Allah betul-betul menegaskan bahwa orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah Allah adalah Al-Masih, ya, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul maryam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, dikatakan kafir. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga. Jadi kesimpulannya, kalau berinteraksi dengan orang lain, khususnya orang-orang kafir, ya, kalau ada maslahat memanggil mereka dengan statusnya, maka boleh-boleh saja. Sebagaimana dalam ayat ini tadi. Ya, kalau tidak perlu ya tidak usah, jangan. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya ada yang belum menikah dipanggil, "Hei bujang." Ya. Suami, istri. Ya, misalnya dia mau tegaskan. Suami, kamu perlu dengar sebagai rumah tangga gitu. Ya, disinggung dia. Ya, boleh dia dipakai statusnya kalau memang ada maslahat untuk menegaskan sesuatu. Ya. Adapun secara istilah kafir itu adalah orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, saya jelaskan dulu sedikit ya. Kafir atau kufur ini dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama kufur besar. Yang kedua adalah kufur kecil. Kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dan kufur besar kata para ulama ada 6 macam. Yang pertama kufur takdzib namanya. Kufur pendustaan. Apa itu? Dia mendustakan Islam, mendustakan Rasul. Baik dia dustakan dengan lisan ataupun dengan hatinya. Ya. Dia mengatakan dengan lisannya bahwa Rasul itu berdusta, Islam itu sebenarnya berdusta, dan hatinya pun meyakini akan kedustaan Islam. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang berbahaya. Dan kufur takdzib ini disebabkan karena apa? Apa yang menyebabkan kufur takdzib ini?
kebodohan, kejahilan yang dicampur dengan hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua kufur juhud namanya. Apa itu? Seseorang dia menolak Islam, dia dustakan Islam dan para rasul dengan lisannya. Tapi hatinya dia meyakini kebenarannya. Ya, dia dustakan Islam, dia dustakan Rasul dengan hatinya dengan lisannya. Tapi di dalam hatinya dia meyakini kebenarannya. Hatinya yakin bahwa Rasul itu benar, Islam itu benar, tapi lisannya mendustakan. Ini kufurnya siapa ini? Ada teman-teman tahu? Ini kufurnya siapa? Hah? Kufurnya Abu Lahab. Abu Lahab. Kufurnya siapa lagi? Kufurnya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu yakin bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu benar. Ya. Coba dibuka surah An-Naml ayat 14. Surah An-Naml ayat 14. Coba, salah satu teman yang membaca artinya. Yang paling dekat. Bahasa Indonesianya aja. Fadhal. Masya Allah, lihat. Terus? Perhatikan di sini. Ya, bagaimana orang yang dia mendustakan secara lisannya tapi hatinya meyakini. Ya. Dan ini ayat berkaitan dengan Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Kata Allah, mereka Fir'aun itu dan kaumnya mengingkarinya karena dia zalim dan dia sombong. Coba lihat, perhatikan di situ. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Dia sudah yakin itu benar, ya. Makanya kenapa, Pak? Teman-teman sekalian, pas Fir'aun hampir tenggelam, dia akhirnya mengakui tidak? Iya. Dia akhirnya beriman tidak? Beriman. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah abadikan perkataan Fir'aun ketika dia mau bertobat. Ya. Coba dibuka di surah Yunus ayat 90. Surah Yunus ayat 90. Udah. Hamdi baca lagi. Coba lihat. Masya Allah. Coba. Apa kata Fir'aun? Hatta idza adrakahul gharq. Ya, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata apa? Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain yang diimani oleh Bani Israel. Dia akui siapa? Dia akui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Terakhir dia bilang apa? Wa ana minal muslimin. Dan saya orang yang berserah diri, orang yang muslim. Coba lihat. Ini perkataannya Fir'aun. Tapi apa gunanya lagi keimanannya kalau nyawa sudah di kerongkongan? Kalau nyawa sudah sampai di sini, Masya Allah, nggak ada gunanya keimanan. Ya. Coba dibaca di ayat selanjutnya, ayat 91-nya. Makanya Allah berfirman apa? Al-an. Kenapa baru sekarang? Wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Baru sekarang mau beriman. Ya, makanya Fir'aun di sini mendustakan Allah dengan lisannya. Bahkan dia perangi Musa, ya, dengan anggota badannya. Makanya disebut dengan kufur juhud. Ya,
Kufur juhud itu disebabkan oleh apa? Hawa nafsu, sombong dia. Ya. Baik. Yang ketiga namanya kufur al-iba wal istikbar. Kufur karena enggan dan sombong. Siapa orang-orang ini? Ya, dia meyakini Islam itu benar, Rasul itu benar, dia yakini itu dengan lisan dan hatinya, tapi dia nggak mau tunduk pada Islam. Dia nggak mau tunduk terhadap peraturan yang ada di dalam agama Islam karena sombong. Nggak mau tunduk sama Islam. Siapa di sini? Kira-kira contohnya? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Abu Thalib. Siapa lagi? Nah, musuhnya manusia semua. Iblis. Insya Allah. Iblis itu yakin Islam itu benar. Rasul itu benar. Bahkan iblis itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Ini kufurnya iblis. Ya. Dia enggan dan sombong. Ya. Baik. Yang keempat disebut dengan kufur al-i'rad. Al-i'rad. Ya. Kufur al-i'rad. Dia berpaling. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kufur al-i'rad itu dia tidak membenarkan tapi tidak juga mendustakan. Orang galau ini. Tidak membenarkan tapi tidak juga mendustakan. Ya. Jadi sebagian orang memahami kufur al-i'rad ini dengan pemahaman yang salah. Yaitu sebatas dia berpaling saja, tidak mau menuntut ilmu, disebut kufur al-i'rad katanya. Ini pemahaman yang salah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bukan sebatas itu saja, tapi juga dia tidak mendustakan, tapi dia juga tidak membenarkan. Dia tidak membenarkan Islam, dia juga tidak mendustakan Islam. Tidak memerangi Islam. Ya, tidak. Orang seperti ini tidak mau mempelajari Islam. Dia nggak mau belajar tentang Islam, otomatis ya ini sudah konsekuensinya ya. Kalau dia tidak mendustakan, tidak juga dia benarkan, dia nggak mau pelajari tentang Islam. Ya, baik. Yang kita berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima namanya kufur syak, yaitu orang yang ragu. Orang yang meragukan risalah para rasul, dia meragukan kebenaran Islam. Dia ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang keenam disebut oleh para ulama sebagai kufur nifak. Kufur nifak ini kebalikan dari kufur apa tadi? Kufur juhud. Kalau kufur juhud kan dia mengimani kebenaran Islam. Dia yakini kebenaran Islam, tapi dia dustakan dengan lisannya. Dia dustakan dengan lisannya, tapi hatinya menerima. Tapi kalau kufur nifak, kufurnya orang munafik. Ya, lisannya mengimani, tapi hatinya mendustakan. Ini seperti kufurnya apa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pura-pura masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Bahkan dia ikut sholat, dia ikut puasa, ikut zakat. Tapi hatinya Masya Allah penuh dengan kebencian kepada kaum muslimin. Subhanallah. Ya, penuh dengan kedengkian terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW teman-teman, orang-orang munafik nggak ada yang berani tampil munafik, nggak ada. Nggak ada yang berani tampil munafik. Tapi di zaman sekarang, naudzubillah, ya, orang-orang munafik ini berani menampilkan dirinya, ya, berani tampil di depan orang bahwa dia munafik. Baik, ini macam-macam kufur besar. Yang kedua, kufur kecil. Apa kufur kecil itu? Kata para ulama, kufur kecil itulah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti apa misalnya? Ya, misalnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya,
Ada yang menyebabkan dia kufur. Ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang kafir. Perhatikan ya. Ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 44 ini digunakan oleh orang-orang Khawarij yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka akhirnya semua orang dikafirkan. Kita di Indonesia ini pemahamannya apa? Hukumnya hukum apa? Undang-undang dasar dan Pancasila. Maka kita kafir karena kita tidak berhukum dengan hukum syariat. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi? Beliau berkata, "Laisal kufru guna kama yaf'amun." Bukanlah kekafiran di sini seperti apa yang mereka bilang, tapi yang dimaksud di sini dengan kekafiran adalah kufrun duna kufrin. Kufur dibawa kekufuran, maksudnya kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Coba kita lihat contohnya ya. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata, "Ra'aitun nar, falam arakal yaumi manzaran qat, wa ra'aitu aktsaru ahlin nisa." Aku melihat neraka, maka aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan yang seperti hari itu. Ya, aku melihat ternyata mayoritas penghuni di dalam neraka adalah para wanita. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Bima ya Rasulullah, kenapa bisa mayoritas wanita ada dalam neraka?" Maka Nabi berkata, "Bi kufrihin," karena kekufuran mereka. Sahabat bertanya lagi, "Ayakfurna billah, apakah mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah SAW berkata, "Bi kufril ashiri wa bi kufril ihsan." Mereka kufur pada suami-suami mereka dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Kenapa dikatakan kufur terhadap kebaikan mereka? Nah, ini teman-teman sekalian yang sudah menjadi suami ya. Perhatikan, antum sudah pernah dengar hadis ini. Kelanjutan dari hadisnya, ini tambahan saja. Nabi SAW berkata, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalaulah engkau berbuat baik kepada wanita atau istrimu, kepada salah seorang di antara wanita di antara kalian, ya, dalam waktu yang sangat panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang dia tidak sukai, maka mereka akan berkata, "Saya enggak pernah lihat kebaikan pada dirimu." Ya, ini bisa kejadian, kenyataan ya. Antum kalau sudah nikah 5, 10, 15 tahun. Ya, sudah baik sama istri. Tiba-tiba dilihat satu keburukan antum. Dia bilang, "Ah, sudahlah. Kamu enggak ada baiknya sama sekali." Masya Allah. Ya, ini kenyataan. Ya, ini kenyataan. Nah, ini yang dikatakan tadi. Mayoritas wanita berada dalam neraka karena ini tadi. Dia kufur pada suaminya. Suaminya udah baik puluhan tahun sama dia. Tiba-tiba ada kejelekannya satu saja, langsung dibilang kamu nggak ada baiknya sama sekali. Ini kufur katanya. Tapi bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, taib. Rasulullah SAW juga pernah berkata, ya, ithnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia yang menyebabkan mereka kufur. Ya, ada dua perkara yang menyebabkan manusia kufur. At-ta'nu fin nasab wan niyahati 'alal mait. Dia mencela nasab dan meratapi mayat. Sekali Rasulullah berkata apa? Kufur. Tapi ini bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Baik. Nah, ini namanya kufur kecil. Tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi perhatikan ya baik-baik teman-teman sekalian. Kufur kecil ini bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Ketika seseorang sudah menghalalkannya. Contohnya, dia bilang zina itu halal. Nah, ini lain masalahnya.
Kalau dia berzina dengan anggapan Allah sudah menghalalkan, padahal dia tahu itu haram, maka dia telah kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Hati-hati. Ya. Begitu juga kalau dia menghalalkan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia bunuh orang, dia mengatakan, oh ini halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mengharamkannya, tapi dia mengatakan ini halal. Maka ini bisa mengeluarkan dia juga dari keislaman. Begitu juga kalau dia meyakini bahwa misalnya wanita mengatakan ya berhijab itu enggak wajib. Ya, padahal dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ya. Tapi hati-hati ya, jangan menghukumi seseorang itu dengan mudahnya, menghukumi seseorang dengan kafir ya, itu berat sekali perkaranya. Tidak sembarangan. Jadi jangan sama sekali kita mengeluarkan, ada orang yang mengatakan, oh ini orangnya sudah selalu berzina dia. Kayaknya dia sudah menghalalkan. Ini kayaknya kafir dia. Enggak boleh kita seperti itu. Ya. Taib. Karena kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, siapa yang mengatakan saudaranya kafir, maka itu tuduhannya akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau benar, maka akan tersematkan pada orang yang dia tuduhkan. Tapi kalau tidak benar, maka kembali pada dirinya. Ya, kembali pada dirinya. Ya, taib. Makanya hati-hati kalau kita ini, jangan sampai kita mudah-mudah dalam mengkafirkan seseorang. Para ulama kita sudah mengingatkan ya, tidak boleh orang masuk dalam kancah kafir mengkafirkan. Ya, yang boleh memvonis seseorang kafir itu hanya para ulama saja, yang sudah diketahui keilmuannya yang sangat dalam, berdasarkan ijtihad dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kita kembali ke tafsir ayat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya, ini menunjukkan bahwa menyembah Allah itu mempunyai konsekuensi, ya, bahwa dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan seseorang bisa kufur atau kafir kepada selain Allah kalau dia menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi, kalau ada orang yang menyembah atau beribadah selain pada Allah Subhanahu wa taala, ya, setidaknya atau dia setuju atau menyembah beribadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia setuju saja. Dia mengatakan boleh-boleh saja, enggak masalah. Artinya orang ini bisa saja belum menjadi seorang yang muslim yang sempurna keislamannya. Kenapa demikian? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan kata Islam, itu ditafsirkan dengan al-Islam huwal istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Antum kalau mau tahu apa definisi dari Islam itu kata Syekh adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini yang pertama. Antum kalau masuk Islam berarti antum harus pertama menyerahkan diri antum pada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya menyembah kepada Dia saja. Beribadah hanya kepada Dia saja. Dia yang menciptakan antum, berarti Dia yang menguasai antum, berarti Dia yang berhak untuk diibadahi. Antum harus tunduk padanya dengan mentaatinya dan berlepas diri dari sekutu-sekutu, dari seluruh sesembahan-sesembahan dari yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Islam. Ya. Jadi bagaimana seseorang bisa dikatakan seorang muslim atau beragama Islam kalau dia masih
menyembah selain Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya dia menyetujui saja peribadahan-peribadahan atau penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Wala ana 'abidum ma abattum. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Artinya apa? Aku tidak akan pernah beribadah seperti ibadah kalian itu. Artinya aku tidak akan pernah mengikuti tata cara ibadah kalian. Akan tetapi aku akan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Bukan beribadah seperti sangkaan dan sesuai selera kalian. Karena orang-orang kafir dan orang-orang yang sejenisnya itu mereka beribadah dengan dzon, dengan prasangka ya. Mereka beribadah dengan prasangka. Tidak ada hujahnya, tidak ada buktinya bahwa itu betul-betul memang bisa disembah. Ya. Baik. Kita lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di sini artinya kalian tidak akan mengikuti perintah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya, kepada Allah. Kalian membuat ibadah-ibadah sendiri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian membuat ibadah-ibadah kalian sendiri. Ini makanya tadi saya bilang ya, bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang yang sejenisnya itu membuat ibadah-ibadah mereka sendiri yang tidak ada hujah atasnya, tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Ya. Ya, coba lihat ada yang sudah bertawassul dengan orang yang sudah mati misalnya. Datang ke kuburan beribadah, minta-minta di kuburan, sujudnya kepada kuburan, Masya Allah. Ya, sama persis orang-orang Quraisy terlebih dahulu. Zaman orang-orang Quraisy musyrikin, yang mereka sembah siapa? Orang yang sudah mati. Siapa yang mereka sembah? Ada yang namanya Lata, ya, atau afwan di zaman Nabi Ibrahim ya. Ada yang disembah namanya Lata, ya, Uzza. Lata itu siapa? Lata itu orang-orang saleh, orang saleh. Orang saleh yang ketika dia meninggal dibangun kuburan di atasnya, dibangun patung-patung, maka disebut dengan ini Lata. Baik. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang beribadah tanpa ada hujahnya, ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Di sini teman-teman sekalian ada sedikit penjelasan. Kalau kita lihat di surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Di sini ada ada satu ayat yang diulang. Ayat apa itu? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya apa? Kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Itu diulang 2 kali. Ya, wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa diulang 2 kali? Kata para ulama, wala antum 'abiduna ma a'bud yang pertama ini sebuah penegasan bahwa kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya. Ketika dikatakan wala an 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud yang kedua, maka di sini menegaskan sesuatu bahwasanya saya tidak akan pernah menyembah, saya dahulu tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan ini menegaskan untuk ke depannya, untuk masa depan, bahwasanya saya tidak akan pernah menyembah, bakalan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini menegaskan bahwasanya saya tidak pernah menyembah apa yang dahulu kalian sembah, dan saya tidak akan bakalan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu ditegaskan. Makanya kenapa di situ diulang, ya. Baik. Dan terakhir
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Lakum dinukum waliyadin ini bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini ada kemiripan makna ayat juga dalam surah, bisa dibuka surah Yunus ayat 41 ya. Surah Yunus ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum." Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, faqul li amali wa lakum amalukum. Bagiku amalanku dan bagi kalian amalan kalian. Kemudian di kelanjutan ayat di surah Yunus ayat 41 tadi, perhatikan di sini Allah berfirman, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka lakum dinukum waliyadin ini adalah ayat berlepas diri. Namanya ayat berlepas diri. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah. Ya, begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 139 juga ada hampir sama penjelasan ayatnya, makna ayatnya. Di situ ada dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Jadi ayat yang terakhir ini adalah disebut oleh para ulama sebagai ayat baro'ah, ayat yang berlepas diri dari kesyirikan. Dan kita di Indonesia harus pahami betul-betul ya, bahwa toleransi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang liberal sekarang ini adalah toleransi yang kebablasan. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Karena sesuai dengan surah ini. Surah ini asbabun nuzulnya tadi apa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengajak untuk toleransi. Betul? Diajak Nabi Muhammad SAW untuk toleransi. Kamu setahun beribadah kepada Tuhanku dan kami setahun beribadah kepada Tuhanmu. InsyaAllah. Maka Allah memerintahkan dia untuk berlepas diri dari peribadahan orang-orang kafir. Ya. Toleransi yang dimaksud di sini, yang dipahami oleh banyak orang liberal pada hari ini adalah toleransi yang kebablasan. Kalau kita lihat lakum dinukum waliyadin, di sini adalah toleransi yang dibolehkan adalah ketika dikatakan bahwasanya ini agamaku dan bagimu agamamu. Maksudnya apa? Kita membiarkan orang-orang kafir itu mempunyai keyakinan seperti itu. Kita biarkan mereka, tidak ganggu mereka. Kita tidak ganggu keyakinan mereka, tidak mengganggu peribadahan mereka. Tidak. Yang kita dilarang di sini adalah mengikuti peribadahan mereka. Ikut serta dalam peribadahan mereka. Apakah itu mengucapkan selamat, ya, membantu mereka dalam beribadah atau hari rayanya, atau ikut merayakan perayaan mereka, misalnya pergi ke gereja atau tempat-tempat ibadah mereka semua, kemudian ikut-ikut beribadah bersama mereka. Ya ini biasa kita lihat ya. Orang pergi ke pelesiran ke luar negeri misalnya, ada yang ke Malaysia, ada yang ke India dan sebagainya, ada yang di kuil-kuil, mereka anggap ini sebagai wisata, masuk di kuilnya, duduk di situ, didatangin oleh kalau ini biara biksu, datang biksunya, terus dikasih kalung ini dan sebagainya, disuruh berdoa kepada dewa ininya, dia ikut juga berdoa, dianggap itu budaya, padahal sebenarnya ini adalah bentuk peribadahan. Dia beribadah kepada siapa? Minta kepada siapa? Bukan minta kepada Allah, minta kepada dewa-dewanya. Ya, Masya Allah. Teman-teman, kenapa saya jelaskan ini? Karena orang-orang liberal itu ketika memahami ayat ini, lakum dinukum waliyadin, mereka mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Pernah dengar kan? Mereka mengatakan seluruh agama sama. Dan ini tafsir yang Masya Allah diada-adakan, sangat menyimpang. Kalau tafsir ini benar, menurut orang-orang liberal, untuk apa Allah Subhanahu wa taala berkata inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Coba. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Untuk apa Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasariyun, thumma yamut, walam yu'min billadzi ursitu bi, illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, dia mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, atau aku diutus dengannya atau Islam, kecuali dia pasti termasuk orang-orang yang penghuni neraka. Jadi kalau semua agama sama, untuk apa Nabi capek-capek berdakwah 23 tahun? Ngapain coba? Kan nggak masuk dia kan? Ya? Kalau semua agama sama, kenapa orang-orang liberal itu nggak peluk agama Nasrani aja? Kenapa nggak peluk agama Hindu? Kenapa nggak peluk agama Buddha? Kalau agama Islam setengah mati, bangun jam 4 subuh, sholat. Setelah bangun sholat subuh, siang sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi, 5 kali sholat. Terus di bulan Ramadan harus puasa 30 hari, menahan makan dan minum. Menahan jima dengan istri di siang hari. Harus keluarkan zakat, harus keluarkan. Untuk apa susah-susah? Mending peluk agama yang lain aja, betul enggak? Ya, kalau semua agama sama, kenapa mereka enggak pilih itu aja? Ya, kenapa pilih Islam? Ya, jadi logikanya enggak tahu ditaruh di mana. Baik. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Kafirun. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua sehingga kita bisa mentadabburi makna dari ayat ini insyaallah taala. Baik, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita di atas ketakwaan dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Kita ketemu lagi insyaallah taala pada pertemuan pekan depan dengan tafsir surah An-Nasr. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.